Hai teman-teman, perkenalkan aku Natasha Septiana Dewanti. Aku adalah mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Hari ini aku akan membahas mengenai buku You Do You, Discovering Life Through Experiment and Self-Awareness karya Felixandro Ruby. Nah, buku ini merupakan salah satu buku self-improvement, khususnya mengenai cara menemukan jati diri dan mencapai potensi secara maksimal. Kenapa sih aku mau membahas buku ini? Karena di beberapa saat yang lalu atau beberapa minggu yang lalu aku merasa berada di situasi krisis nih teman-teman. Sebagai informasi aja ya buat teman-teman, aku adalah mahasiswa semester 7 yang di semester 7 itu banyak sekali kegiatan mulai dari KKN di awal mau semester, terus ada magang, laporan KKN dan sekarang skripsi. Bayangin aja gimana krisisnya aku pada saat itu. Nah, disitulah aku menemukan buku You Do You yang ditulis oleh Felixandro Ruby ini. Di sini terdapat berbagai bab. Salah satu bab yang menarik perhatianku adalah bab yang berjudul Bertemu dengan Diri Sendiri. Menarik banget bukan judulnya, Bertemu dengan Diri Sendiri. Nah, di bab tersebut ada berbagai subbab nih teman-teman. Salah satunya adalah bab yang berjudul How Well Do You Know You? Are you the 85% or 15%? Nah, gimana nih maksudnya? Oke, sekarang kita akan masuk pembahasannya, teman-teman. Nah, di sini penulis itu menyantumkan berbagai riset nih, teman-teman. Salah satunya adalah riset yang menyurvei lebih dari 13.000 pegawai di berbagai industri berbeda. Nah, riset ini menanyai pegawai mengenai seberapa baik sih kamu menilai performa kamu dalam bekerja, dan kemudian mereka juga menanyai bos dari para pegawai ini, seberapa baik kamu menilai performa dari pegawai kamu. Nah, di sini ternyata penelitian ini tidak menemukan korelasi antara nilai yang diberikan oleh bos dan nilai yang diberikan oleh pegawai untuk dirinya sendiri. Sederhananya, hampir semua pegawai ini overrating atau bahkan underrating terhadap performa mereka sendiri. Di sini, kita sebagai manusia memiliki kecenderungan untuk mengatribusikan kesuksesan pada sesuatu yang berada di dalam kontrol diri kita, dan kegagalan pada sesuatu yang berada di luar kendali kita. Kalau skripsi kita lancar, kita akan bilang, iya, ini karena kerja kerasku kok, jadi skripsiku lancar, gitu. Sedangkan kalau skripsi kita kurang lancar, kita akan bilang, memang aku lagi sial aja nih, dapet dosen yang kurang pengertian, jadi skripsiku jadi kayak gini, gitu. Padahal kenyataannya segala sesuatu yang berada dalam hidup kita itu ada kontribusi dari kerja keras kita atau hal-hal yang bisa kita kontrol. Contohnya, apakah kita mau cari judul untuk skripsi kita, atau apakah kita mau mencari riset-riset yang berkaitan dengan penelitian kita, atau kita mau berusaha untuk menemui dosen pembimbing kita. Itu adalah bagian dari kerja keras, hal-hal yang bisa kita kontrol. Dan ada juga kontribusi dari keberuntungan atau hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, teman-teman. Jadi itu kita bisa memetakannya ya teman-teman, apa yang bisa kita kontrol dan apa yang tidak bisa kita kontrol, begitu. Nah, dalam riset berbeda, di sini disebutkan bahwa riset ini dilakukan oleh Dr. Tasha. Ia menemukan bahwa 85 responden merasa mereka memiliki self-awareness yang sangat baik. Padahal ketika dianalisis lebih lanjut, hanya 15% orang-orang yang benar-benar memiliki self-awareness. Riset ini mengingatkan penulis pada suatu quotes nih teman-teman, yaitu the least competent people are the most confident in their abilities, yaitu orang-orang yang terlampau percaya diri nih dengan kemampuan mereka biasanya adalah orang-orang yang malah kurang kompeten dalam bidangnya, begitu. Nah, sejujurnya kita di sini harusnya mencoba objektif nih teman-teman dengan diri kita sendiri. Kita tetap membutuhkan circle of trust untuk mengonfirmasi hal ini. Apakah kita benar-benar kompeten dalam hal itu atau tidak? Nah, di sini kita tetap membutuhkan feedback nih dari circle of trust kita itu tadi, dari mereka untuk menemukan jarak antara apa yang kita rasa kita kuasai dan apa yang benar-benar kita kuasai. Jadi,
apakah kita benar-benar menguasai hal itu? Contohnya, apakah kita benar-benar menguasai memasak, atau itu hanya berada di pikiran kita saja, begitu teman-teman. Nah, di sini teman-teman kita akan diajak oleh penulis untuk berkenalan dengan yang namanya Dunning-Kruger Effect dan Impostor Syndrome. Dunning-Kruger Effect ini apa sih, teman-teman? Nah, di sini penulis menjelaskan bahwa Dunning-Kruger Effect adalah ketika kita overconfident atau overvalue nih terhadap diri kita sendiri. Sebenarnya skill yang kita punya itu nggak seberapa, nggak ada apa-apanya, tetapi kita merasa bahwa kita itu udah yang paling jago dalam hal itu, gitu. Lebih lanjut, di sini penulis menjelaskan kepada kita mengenai Dunning-Kruger Effect ini, menyadarkan bahwa proses belajar kita itu ada fasenya, teman-teman. Di fase awal, kita akan melewati fase honeymoon. Contohnya, ketika kita mengikuti seminar hipnoterapi, kita akan merasa menjadi orang yang sangat paham mengenai apa itu hipnoterapi, bagaimana langkahnya, apa manfaatnya, dan sebagainya. Tetapi hal ini tidak akan berlangsung lama, teman-teman. Ketika kita mulai mencoba mempraktikkan hipnoterapi itu sendiri, lalu kemudian kita gagal untuk mencapai tujuan dari hipnoterapi, maka disitulah kita akan merasa bahwa banyak sekali hal-hal yang masih perlu kita pelajari selanjutnya. Bahkan ketika kita mulai mendalami, mulai membaca kembali, mulai berguru, mulai bertanya, bereksperimen, kemudian gagal lagi, kita akan semakin paham bahwa dunia hipnoterapi itu bukan hanya yang dijelaskan saat seminar, tapi ada dunia yang lebih luas dan lebih dalam dari itu, gitu. Nah, di sini hanya melalui pengalaman yang cukuplah nantinya yang akan membawa kita untuk mencapai momen yang disebut dengan enlightenment, di mana kita akan menjadi semakin bijak, semakin paham bahwa selalu ada hal-hal yang baru yang dapat terus kita pelajari, gitu. Dunning-Kruger Effect ini adalah cara sains untuk mengingatkan kita agar tidak jumawa, teman-teman. Di atas langit tentu saja masih ada langit, dan sebagai manusia kita juga bisa salah. Di saat yang bersamaan, dia juga mengingatkan kita bahwa self-awareness adalah sebuah proses yang berkelanjutan, terjadi terus-menerus selama kita masih hidup. Dan kebalikan dari Dunning-Kruger Effect adalah imposter syndrome, di mana kita akan undervalue terhadap diri kita sendiri. Sebenarnya kita itu memiliki skill yang mumpuni di bidang itu, tetapi kita merasa kita biasa aja di skill itu, gitu. Lalu di mana sih kita bisa menemukan circle of trust untuk mengonfirmasi apa yang kita rasa kita kuasai dan apa yang benar-benar kita kuasai? Di sini teman-teman bisa mencari orang-orang yang berada di irisan loving critical. Siapa sih orang-orang itu? Orang-orang di irisan loving critical adalah orang-orang yang selalu mendampingi kamu, tapi juga nggak segan untuk berkata jujur, gitu. Orang-orang yang pernah di berbagai momen krusial dalam hidup kamu, orang-orang yang bisa melihat dari kacamata objektif, memberikan saran yang membangun, dan melakukannya untuk perkembangan kamu, bukan untuk menjatuhkanmu, gitu. Jadi teman-teman harus melihat lagi nih, siapa sih orang-orang yang masuk ke dalam loving critical ini, siapa orang-orang yang bisa memberikan nasihat-nasihat yang membangun nih untuk aku, gitu. Self awareness itu ibarat otot yang bisa dilatih, tapi berlatihlah dengan trainer atau circle of trust yang tepat, dimana tadi udah disebutkan bahwa circle of trust yang tepat adalah orang-orang yang berada di irisan loving critical. Niscaya ketika kamu berlatih dengan trainer yang tepat, perkembangan kamu akan lebih cepat dan mencegah terjadinya cedera yang tidak perlu, gitu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang sekarang lagi berada di kondisi krisis, teman-teman coba deh cari siapa sih orang-orang yang berada di irisan loving critical hidupku. Siapa sih yang bisa memberikan nasihat-nasihat yang dapat membangun aku, yang dapat membuatku bangkit lagi, yang membuatku bisa berpikir jernih, gitu.
Pastikan teman-teman mencoba mencari orang-orang yang berada di loving critical hidup teman-teman. Oke? Sekian pembahasan kita mengenai buku You Do You karya Felix Sandro Ruby ini. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari buku ini dan semoga teman-teman bisa mencobanya di rumah gitu. Terima kasih kepada teman-teman yang udah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.